Pernah lihat nggak apa mimik marah dari seorang Prabowo Subianto? Pernah saat ngomong korupsi? Pernah saat ngomong korupsi? Ya, pernah saat ngomong korupsi. Kayak mau nangis gitu. Apa tepatnya yang dikatakan oleh Pak Prabowo? Kita ini kaya banget Indonesia ini, kira-kira gitu ya. Pak Prabowo mengatakan, oke Budiman, oke menteri-menteriku, timbalah air supaya bak itu penuh. Aku urus juga orang yang selama ini membuat itu nggak penuh. Nah, itu dipentungi juga kira-kira gitu lah. Sekonsisten apa Pak Prabowo di mata Mas Budiman? Sekonsisten apa? Profesor, komandan, moderator. Guru, komandan, dan moderator. Iya, ya. Itu yang saya rasakan ya. Sobat Marilog, saya mengundang sosok yang saya kenal sejak lama, yaitu Mas Budiman Sujatmiko, untuk membicarakan masalah-masalah yang terkait dengan kemiskinan, tetapi juga terkait dengan hal-hal lain yang beliau sangat concern ini. Mungkin masalah logika, ilmu pengetahuan, bisa juga masalah galaksi. Tapi kita nggak tahu nanti pembicaraan di mana. Selamat datang Mas Budiman Sujatmiko. Terima kasih. Udah atau Bung atau apa? Bung lah ya. Bung aja. Bung Indra Jaya Piliang, Bung IJP. Budiman Sujatmiko setelah pindah keluar dari PD Perjuangan dan segala macam diambil sama Pak Prabowo. Inilah wakil kami gitu. Oh ya. Tapi artinya bukan wakil partai juga kan sekalipun. Tapi mendapatkan pekerjaan kayak gini, anggaran belum jelas segala macam, kita juga agak kecewa melihat. Kalau anggaran memang kan selama ini pemerintah kemarin mengeluarkan instruksi penghematan untuk hal-hal sifatnya administratif, seremonial. Memang sedang digodok. Dengan ada instruksi presiden terbaru, semua kementerian ini sedang dihitung ulang. Ya. Jadi memang belum ada, memang sedang dihitung ulang. Sedang dihitung ulang. Jadi bukan cuma kami. Kami hanya tambahannya memang karena lembaga baru, kami memang sedang berproses untuk penyusunan struktur organisasi. Tapi bukan berarti kita cengeng ya. Bukan berarti kita nggak kerja ya. Kita kerjakan apa yang mungkin kita kerjakan, misalnya menyusun rencana induk, misalnya merapat koordinasi dengan kementerian lembaga, karena itu salah satu fungsi dari BP Taskin di pasal 6 adalah mengorkestrasi dan mengkoordinasi, mengawasi dan mengendalikan dari kerjaan-kerjaan kementerian yang berkaitan dengan pemerintahan presiden serta menjalankan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh presiden. Jadi kami sudah jalankan fungsi-fungsi kami selama ini. Hasilnya belum ada. Memang kami masih belanja masalah dari berbagai macam kementerian, belanja masalah di lapangan. Begitu kita susun, insya Allah Februari sudah selesai. Februari saya kira minggu depan sudah selesai. Nanti kemudian kita mulai bekerja. Hasil dari diagnosa yang kami lakukan antara kementerian dan lembaga, kemudian dari lapangan diagnosa itu kemudian kita sudah tahu di mana titik, sudah kita petakan titik-titik kemiskinan di mana. Maksudnya begini, saya tentu sangat puas mengikuti terus pekerjaannya. Tetapi untuk seorang Budiman Sujatmiko, kami sendiri melihat ya mestinya ada sebuah kementerian yang memang sudah ada anggarannya, sudah ada ini, langsung bekerja dan langsung aksinya jauh lebih meledak. Belum ada yang, karena memang masih diproses karena ada instruksi presiden untuk dihitung ulang penghematannya. Kenapa Pak Prabowo menekankan penghematan untuk mengurangi biaya-biaya birokrasi yang selama ini banyak tersia-siakan, untuk mengurangi tumpang tindih, mengurangi kegiatan-kegiatan seremonial. Pak Prabowo presiden jelas sekali mengatakan kurangi kegiatan-kegiatan seremonial yang menghambur-hamburkan uang, kurangi perjalanan-perjalanan dinas yang tidak sifatnya seremonial juga. Langsung ke masalah. Kami justru hari ini kita sudah bekerja memetakan masalah itu secara konseptual maupun secara jaringan, baik itu jaringan di lapangan, grassroots-nya, kantong-kantong kemiskinan itu tepatnya di desa maupun di kota, dan juga jaringan-jaringan masyarakat, lembaga-lembaga nasional maupun internasional yang bersedia bekerja sama untuk pengentasan kemiskinan, karena pengentasan kemiskinan adalah isu kemanusiaan sedunia ya. Pak Prabowo kemarin dari Brazil waktu KTT di Brazil, G20, aliansi melawan kemiskinan dan kelaparan. Saya kira itu menjadi pesan yang sangat kuat dan kami merasa bahwa program ini ada program prioritas. Pak Prabowo
salah satu program prioritas adalah pengentasan kemiskinan selain swasembada, pangan dan energi, selain hilirisasi, dan program makan bersih gratis sebagai bagian dari program pengembangan sumber daya manusia. Kayak kita sedang berproses itu. Gitu. Kalau kendala-kendala yang ada, apa selama ini? Kendala-kendala yang ada ya kebetulan saya dan 2 wakil saya memang belum pernah ada di pemerintah, belum pernah pegang kementerian ya. Tetapi justru itu yang membuat kami bisa merasakan dinamika di luar birokrasi, dinamika masyarakat. Ya, dinamika masyarakat, kebetulan kami sama-sama aktivis tiga-tiganya begitu ya. Bu Iwan sama Mbak Nani sama-sama aktivis ya, kita ngerti persoalan grassroots. Jadi kami tetap bekerja sambil menunggu SOTK ya. Buan Sumule Nani SD yang ya. Betul, dua-duanya kan aktivis juga. Jadi sebenarnya saya katakan ya ini kita di sini untuk meneruskan pekerjaan lama saja. Meneruskan perjuangan kita yang lama di lapangan selama ini. Ya saya pernah mampir di DPR lah ya juga. Selain masalah SOTK tadi, jadi sampai seberapa lama ini kehadiran birokrasi untuk mendukung BP Saskin? Pertama ini Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan berbeda dengan kementerian yang selama ini ada. Ini kita memungkinkan untuk merekrut tenaga profesional. Non-ASN. Non-ASN. Ya, jadi kita tenaga profesional ya. Tenaga profesional non-ASN itu justru akan lebih baik tempat di sana. Birokrasi mungkin lebih baik di kesekretariatannya. Di kesekretariatannya, ya saya kira di situ. Tapi kerjaan-kerjaan substansinya itu akan kita berikan banyak pada tenaga-tenaga non-ASN. Ya dari kalangan intelektual, dari kalangan aktivis LSM, ya dari kalangan NGO, dari kalangan peneliti, terbuka yang memang concern dengan kemiskinan, yang memang concern untuk mengatasi kemiskinan. Untuk ini saya mau tanya lebih detail lagi, karena pernah di Kemenpan RB dulu kan berapa pejabat eselon 1 yang dibolehkan? Kita hanya ada 2 deputi, sementara 2 deputi. Deputi yang pertama itu mengurusi hubungan antar lembaga. Deputi yang kedua nanti mengurusi grassroots. Horizontal, vertikal ya. Kalau ini vertikal. Nanti ada menurut Pan RB kita sudah jadi deputi pertama ada 3 tenaga ahli utama. Yang untuk ngurusi hubungan antar lembaga, untuk sinkronisasi, koordinasi, ya, orkestrasi itu ada 3 tenaga ahli utama dan ini ada 3 tenaga ahli utama juga untuk ngurusi tadi 9 sektor. 9 sektor pengentasan kemiskinan, 3 tenaga ahli utama, kemudian total ada 40. Total ada 40. Total 40. Tapi artinya tidak semua eselon 1, ada sampai tenaga media segala macam. Nah, itu nanti kemudian banyak melakukan kerja-kerja. Pertama, perumusan konsep dan strateginya. Kedua, juga melakukan pengawasan antar lembaga. Karena begini Bung Indra, jadi saya kebetulan pernah ngobrol dengan Presiden Lula da Silva yang dianggap sukses pengentasan kemiskinan. BP Taskin ya di Brazil, sama-sama Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan di Brazil itu sifatnya sentralisasi. Di bawah Presiden langsung. Sentralistik ya? Sentralistik. Karena padahal Brazil negara federal. Ini tapi dalam soal pengentasan kemiskinan harus tersentralisasi. Artinya ini bagian dari negara federal, bagian dari unit kerja federal. Iya, pemerintah pusat. Artinya bukan lagi negara bagian ya. Presiden, langsung presiden, bukan negara presiden. Dan langsung skip masuk ke kota-kota dan komunitas. Nah, karena itu kami di dalam tenaga ini bukan sekedar kerja-kerja intelektual, enggak. Kami harus juga datang ke kementerian-kementerian. Mengikuti proses rapat-rapat kementerian, apakah ada nggak dialokasikan untuk pengentasan kemiskinan itu? Berapa persen? Metodenya bagaimana? Kami sudah merumuskan metodenya itu dalam rencana induk itu. Rencana induk itu nanti menjadi pedoman, acuan untuk bagaimana kemiskinan dientaskan di sektor digital, bagaimana kemiskinan dientaskan di sektor industri kreatif, bagaimana kemiskinan dientaskan di sektor energi terbarukan. Kira-kira begitu. Di sektor pendidikan, kesehatan. Kalau dengan pemerintahan daerah bagaimana? Pemerintahan daerah kita menarik. Kemarin Pemda Jawa Tengah, gubernur terpilih sudah menemui kami. Pemda Sulawesi Tengah,
juga rencananya Gubernur NTT juga akan menemui kami. Kita mau buat MOU. Lampung sudah diskusi waktu itu Zoom tapi dengan Bapedanya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Lampung, sudah ada beberapa permintaan dari provinsi-provinsi maupun kabupaten kota untuk membuat BP Taskin memberikan resep tuntunan panduan bagaimana mengentaskan kemiskinan di daerahnya. Cuma kan memang rencana induk kami belum kami terbitkan. Kenapa belum kami terbitkan? Kami harus menerbitkannya setelah RPJMN yang dikeluarkan Bappenas keluar. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasionalnya dari Bappenas keluar, baru kita keluarkan. Selama artinya ini, menginduk sama RPJMN dong, nggak boleh itu ya. Tapi selama ini Bappenas sangat terbuka. Saya lupa tadi menyebutkan Bappenas. Bappenas sangat terbuka dan dalam merumuskan RPJMN ini selalu mengajak kami untuk ikut merumuskan. Jika kemudian RPJMN mereka ketika bagiannya pengentasan kemiskinan nyambung, connect dengan apa yang sedang kami rumuskan di buku rencana induk percepatan pengentasan kemiskinan itu. Cuma kami akan lebih detail. Karena kebetulan di Bappenas juga banyak kalangan teman-teman aktif juga. Akademisi segala macam ya. Akademisi dan kemudian kepala Bappenas juga Profesor Rahmat, menterinya juga sudah sering diskusi lama dengan kami begitu. Jadi banyak meeting of mind, saya pertemuan pikiran. Kami banyak sering diundang oleh Bappenas ketika dalam diskusi dan klop ya kita fine tuning mencocokkan, mengepaskan frekuensinya begitu. Nanti tinggal kami rumuskan secara detail sehingga ketika RPJMN keluar, insya Allah nggak terlalu lama kami akan keluarkan rencana induk itu. Karena sebenarnya draftnya sudah 90% selesai dan itu selalu kita diskusikan dengan Bappenas juga. Gitu. Kalau yang lebih bersifat sektoral nih, tadi kan ada kemiskinannya, nelayan gimana? Oh ya, nelayan. Orang Budiman Sujatmiko ya bukan pagar laut ini. Nelayan gimana? Saya memang kehadiran pagar laut salah satunya karena nelayan miskin. Di banyak daerah ya. Pagar laut. Misalnya kehadiran pagar laut karena kebanyakan nelayan miskin. Jadi mereka nggak bisa ngawasin, bahkan ada kepentingan asing, kepentingan korporasi masuk ke laut mereka nggak bisa singkirkan karena mereka terlalu miskin. Sebenarnya itu bukan cuma terjadi di laut ya, terjadi di darat juga. Tapi secara teknis itu sektoral. Saya tidak terlalu paham tentang kenelayanan. Tidak terlalu paham secara teknis ya. Beda kalau saya tentang pertanian agraria mungkin saya bisa cukup paham tentang itu ya. Tapi memang untuk kasus pagar laut saya kira kita ikut arahan presiden saja. Kalau mau ada pelanggaran ya ditindaklah. Ya enggak, artinya masuk ke sektor nelayan. Pasti kita masuk ke sektor kelautan, coastal areas coastal villages, desa-desa pinggir pantai kami lakukan. Jermal, kemudian yang sudah minta malah kampung halaman saya, Kabupaten Cilacap, sudah itu dia. Bupatinya yang terpilih sudah menelpon saya, Mas, untuk pemiskinan di pantai, sambil nanti sekali lagi minggu depan sudah selesai strukturnya kami, SOTK kami sudah selesai, kita akan bagi tugas ke 9 sektor itu. Pertanian, salah satunya kan pertanian dalam pengertian kenelayanan juga ya seperti itu. Ya karena kalau nelayan ini kan memang dibagi-bagi kapal juga. Perahu beneran. Iya, perahu beneran. Ya. Perahu beneran. Namanya perahu naga. Nah, saya mau nanya lagi. Ke depan visi sangat optimistik ya dengan kita juga lihat masyarakat sangat puas ya. Dengan Pak Prabowo ya. Dengan Pak Prabowo dan timnya gitu. Ya, saya optimis karena begini. Pada saat Pak Prabowo bicara pengentasan kemiskinan, swasembada, pengembangan sumber daya manusia melalui makan bergizi gratis, dan pembangunan sekolah-sekolah unggulan di tiap kabupaten dan kota, hilirisasi, industrialisasi, saat Pak Prabowo bicara seperti itu, saat bersamaan, Pak Prabowo juga dengan nada yang tidak kalah kerasnya bicara soal sumber kemiskinan. Apa itu? Korupsi. Ketidakadilan ekonomi. Kemiskinan itu adalah dampak dari ketidakadilan sistem ekonomi. Kemiskinan juga adalah akibat dari korupsi di birokrasi. Jadi saat bicara soal amar ma'rufnya, membuat orang miskin jadi sejahtera, Pak Prabowo juga bicara nahi mungkarnya, memerangi sebab-sebab kejahatan itu. Palu gadanya ya. Iya, jadi ada di situ. Dan itu secara proporsional sama kerasnya. Sehingga optimisnya gimana? Ibaratnya mengentaskan kemiskinan,
membangun sumber daya manusia, membangun swasembada pangan dan energi, ibaratnya itu sedang apa? Menimba air, masukkan ke bak. Saat bersamaan Pak Prabowo, Mas Gibran sedang memerangi orang yang bocorin bak itu dari sebelah sana. Karena kalau kita terus menimba masukkan ke bak, tapi itu bocor, bak itu tidak akan pernah penuh. Pak Prabowo mengatakan, oke, Budiman, oke, menteri-menteriku, timbalah air supaya bak itu penuh. Timbalah air supaya bak itu penuh. Timbalah air dari sumur supaya bak penuh. Aku urus juga orang yang selama ini membuat itu nggak penuh. Yaitu apa? Yang bocorin di sebelah-sebelah sana. Kita orang nimba sebaik mungkin tidak akan pernah penuh karena selalu ada yang bocorin. Nah, itu dipentungi juga kira-kira gitu lah. Itu saya optimis. Karena kalau ini tidak dilakukan, ya kita nimba. Ya itu nggak ditindak, ya tidak akan pernah penuh. Itu nggak ada alasan optimis. Saya alasan optimis karena perintah untuk kami menimba air dan memenuhi bak itu dengan air, itu sama kerasa dengan perintah pada APH, aparat penegak hukum, agar yang bocorin itu juga ditindak. Sejauh ini persepsi dan serangan, termasuk ke saya juga ya, bukan hanya ke Pak Bro Budiman nih, bahwa kita mendukung Pak Prabowo dulunya begini, apa kita masih tetap berharap bahwa ada konsistensi dari Pak Prabowo, terutama bagi Budiman yang ada di dalam. Konsistensi dalam masalah apa? Dalam persoalan-persoalan itu tadi, bahwa seorang Prabowo adalah orang yang sangat memperhatikan masalah kemanusiaan, orang-orang miskin, anti korupsi dan segala macam. Karena kan masih ada kelompok di luar ini. Kawan-kawan kita. Itu kan selalu ada. Saya pikir ya, kita tidak perlu mempermasalahkan eksistensi mereka. Mereka ada bagian dari demokrasi. Ya. Saya kira nggak ada masalah kritik-kritik itu. Tapi jika mau dijawab apakah pilihan kita, pilihan saya lah sebenarnya, itu adalah tepat. Saya nggak mengatakan tepat atau nggak tepat. Saya nggak mengatakan ini relevan. Ini pilihan yang relevan. Itu yang saya tanya. Pertanyaannya sebetulnya itu tadi. Ya, ini pilihannya relevan. Ya. Ini sangat relevan. Tepat waktu, tepat ruang, dan tepat materi. Ruangnya tepat, waktunya juga tepat. Ya, ketika selain kita harus mengatasi kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor lama, juga kita menghadapi kemungkinan lahirnya kemiskinan baru yang dilahirkan oleh faktor-faktor baru. Sekonsisten apa Pak Prabowo di mata Mas Budiman? Sekonsisten apa? Kalau bicara fakta, ya faktanya adalah sejak saya mendukung beliau tahun lalu, ya rasanya intonasinya tidak berubah, kosakatanya tidak berubah, emosi dalam pengertian feelingnya tentang apa yang dikatakan tidak berubah. Sejak saya bertemu Pak Prabowo Juli 2023 sampai hari ini tanggal 29 Januari 2025, tidak ada yang berubah. Dan ketika saya ikut pertama kali rapat kabinet paripurna, maupun juga ketika pembekalan di Magelang, saya melihat ketika beliau memimpin rapat, saya belum pernah jadi menteri, jadi kurang tahu, nggak bisa bandingkan dengan siapapun. Rasanya beliau selalu meletakkan persoalan itu di dalam kerangka berpikir strategis, secara global, kemudian dikerucutkan menjadi regional, dikerucutkan menjadi nasional, ya, strategis, operasional, taktis, mungkin nggak masuk teknis. Yang masuk teknis urusan menteri-menteri, yang taktis dan teknis urusan menteri-menterinya. Tapi beliau dari segi aspek strategis, beliau cukup itu. Kadang-kadang juga diangkat ke level yang agak ideologis gitu ya. Kadang-kadang di level yang agak ideologis sesekali ya. Sehingga saya pikir kalau saya ikut rapat, mirip sedang kuliah. Mirip sedang kuliah. Seorang komandan tapi sekaligus guru. Oh iya, persis. Mirip sedang kuliah. Kuliah tentang geopolitik, kuliah tentang sejarah, kuliah tentang ekonomi makro, kuliah tentang ekonomi politik, kuliah tentang kebudayaan kadang-kadang, kuliah tentang psikologi pernah juga, berbicara bagaimana hubungan manusia. Saya tahu kok ketika saya berbicara dengan orang mengangguk, tapi saya bisa tahu ini orangnya sungguh-sungguh atau tidak. Artinya kan mencoba melihat behavior, gestur, bahasa tubuh orang lain. Ya, oke.
Terus dia bicara tentang realisme politik, bicara tentang perimbangan balance of power di antara kekuatan dunia. Kemudian menghitung apa yang mungkin kita lakukan hari ini dan apa yang baru mungkin kita lakukan ke depan, apa yang belum kita bisa lakukan hari ini dan yang sekarang bisa kita lakukan kemungkinan nggak bisa kita lakukan ke depan. Setelah dilihat balance of power-nya, pemberimbang kekuatan di level global, di level regional, ya. Ruang ya, waktu juga sejarah, history, waktu juga dihitung di antara ketemunya pertimbangan waktu, ketemu Indonesia di mana, apa yang bisa dan apa yang belum bisa. Kemudian saya jadi presiden, saya bisa memberikan komando ini. Sekarang kita bisa melakukannya. Jika ada yang membuat kita nggak bisa melakukannya, karena ada penyakit, ada kotoran, ada korupsi, makanya harus kita tidak korupsinya. Adanya pemborosan, maka harus tidak kita tutupi pemborosannya. Kalau ada kebocoran, maka kita tutupi kebocorannya. Dari idealis, kadang-kadang bisa ideologis, value, kemudian bicara realis, ya, kenyataannya seperti apa, dan pada akhirnya saya percaya dengan tim saya, partai kabinet secara keseluruhan. Ya, karena saya percaya, pakai kepercayaan saya. Dan kalian punya otoritas untuk itu. Ada nggak ketakutan dari Jadi, Mas Budiman? bagi saya, yang namanya mengukur konsistensi itu bukan pernyataan normatif, ya, bukan percaya pernyataan, bisa diukur. Sehingga saya katakan, tepat sekali rumusanmu tadi, aku suka. Ketika memimpin rapat kabinet, atau waktu di Magelang atau di mana beberapa kali ya, perannya dua. Guru dan komandan. Ada nggak ketakutan dari Mas Budiman bahwa soal bahwa tidak bisa menerjemahkan perintah? Karena ini kan saya atau yang lain? Ya, Mas Budiman dulu ya, karena yang lain kan saya tahu juga kepercayaan. Artinya begini, kita menghadapi seorang pemimpin yang saya atau keseluruhan? Saya dulu ya. Pemimpin yang sangat perfect ya, karena saya juga mengikuti beliau ya Pak. Bukan perfect lah, perfection itu milik God. Ya, artinya, tapi holistik. Holistik, itu jangan perfect lah ya. Holistik, komprehensif. Komprehensif ya. Artinya mengikuti ini, ada nggak ketakutan bahwa saya nggak bisa menerjemahkan dari sekian banyak dari filosofis, realis juga, dan kemudian taktis. Kira-kira ketakutannya bahwa justru yang harus diterjemahkan bahwa ini yang saya laksanakan. Ada nggak? Ketakutan, saya takutnya malah fisik saya. Apakah saya cukup punya waktu? Apakah saya cukup punya protein? Apakah saya cukup punya gizi atau kesehatan untuk menjalankannya? Lebih pada ketakutan itu. Tapi insya Allah, kalau bukan soal fisik, tapi soal ide, rasa-rasanya, ya saya ketemu partner berpikir yang menyenangkan. Sama seperti saya berdiskusi dengan Bung Indra. Saya kalau ngelihat rapat atau ngobrol dengan beliau, ya sama seperti saya ketika ngobrol dengan kamu di sini misalnya. Mungkin tidak seheboh kita sekarang. Karena dia bos. Ya, tapi apa ya? Bagi saya nyaman. Saya merasa nyaman bekerja dengan orang yang cara berpikirnya saya pahami atau saya sepakati. Bukan sekedar isi pikirannya ya. Isi pikirannya bisa kadang-kadang beda. Karena informasi yang beliau dapat dan yang saya dapat mungkin berbeda. Informasi yang beliau dapat hari ini mungkin saya belum dapat hari ini. Sehingga membuat isi pikiran kita berbeda. Tapi kalau kita merasa ngobrol dengan orang yang cara berpikirnya sama, meskipun kita tahu ada perbedaan isinya, tapi saat dikomunikasikan, cepat nyambung. Perbedaan kita hanya karena jumlah informasi yang saya dapat kurang dari Pak Prabowo. Sehingga beda isi pikiran. Tapi karena cara berpikir kita sama, ketika dikasih tahu, akhirnya pengetahuan saya nambah kan, isi pikiran saya jadi nambah kan. Cepat kliknya. Gitu. Saya pikir, saya merasa sejauh ini, bukan sejauh ini, kalau bisa cara berpikir, saya pikir kita sama-sama baca filsafat, kita baca Madilo, ya. Kita udah tahu dong ada orang yang sama cara berpikirnya. Kamu bisa merasakan nggak secara naluriah ketika bertemu orang? Ya, betul. Kita juga membaca pikiran Pak Sumitro misalnya. Suhogi. Sama cara berpikir kita. Mungkin beda isi pikiran kita, tapi cara berpikir kita sama. Cara berpikir itu kayak gelas.
Nah, ini kopi, ini teh. Isi pikiran, isi gelas kita beda, tapi bentuk gelas kita sama. Ya. Itu mudah untuk kita bersulang. Sulang dulu. Kopi dan teh tarik ya. Minum. Seorang Budiman Sujatmiko. Jadi menurut saya itu kesamaan cara berpikir yang membuat saya nyaman. Ketika bulan Juli 2023 itu adalah driving force menurut saya, kekuatan pengubah. Karena sebelum itu aku tidak melihat seperti itulah. Nah, kalau aku melihatnya karena aku mau backup dari luar, tapi juga nggak kuat juga. Dihajar juga. Kamu temanku. Ya, tapi dihajar juga terutama teman-teman 98 ya dari teman-teman. Nggak bisa diklaim gitu juga ya? KBUI enggak aku bercerita tentang Pak Prabowo misalnya. Tapi kalau 98 ada banyak juga. Iya, karena aku di KBUI dulu kan, KBUI. Jadi mereka pokoknya tapi kekuatan pengubah. Yang sampai hari ini seorang Budiman Sujatmiko simbol dari kekuatan baru yang masuk ke Pak Prabowo untuk mengubah konstelasi gitu. Nah, aku yang mau tanya tuh, pernah lihat nggak mimik marah dari seorang Prabowo Subianto? Pernah saat ngomong korupsi? Pernah saat ngomong korupsi? Ya, pernah saat ngomong korupsi. Waktu itu saya belum jadi anggota kabinetnya, ngobrol di rumah dinas beliau, marah saat ngomong korupsi. Bukan marah ya? Ya marah, saya yakin itu marah. Marah sama prosesnya bukan meledak. Kayak mau nangis gitu. Ya, saya pernah ngalami situasi itu juga dalam hidup saya. Kenapa orang ingin nangis? Nangis dalam pengertian bukan saya, tapi bukan meledak, tapi sedih tapi gitu. Ya. Apa tepatnya yang dikatakan oleh Pak Prabowo? Kita ini kaya banget Indonesia ini, kira-kira gitu ya. Tapi malingnya juga banyak. Yang sering Pak Prabowo suka katakan, kita udah lama jadi orang Indonesia. Saya udah lama jadi orang Indonesia gitu. Bapak Ibu kan sudah lama juga jadi orang Indonesia. Gimana caranya? Kenapa kita nggak bisa maju? Apa yang kita lakukan? Penegakan hukum, pemberantasan korupsi. Kira-kira gitulah. Oh, ngomong gini, percuma kita punya program baik untuk rakyat. Kalau di atasnya baik sampai bawah, netesnya sedikit. Dikorupsi kan ya, dan jalan jenjang. Itu percuma kita ngomong tentang makan bergizi gratis, swasembada, pembantu rakyat. Kalau nggak diberesin, kira-kira gitu. Nah saya pengen ini sungguh-sungguh beres gitu. Saya pikir itu yang saya paling berkesan ya, Selebihnya sih lebih banyak bercanda ya Pak Prabowo ya. Ya, banyak bercanda dalam rapat, bukan bercanda apa ya, bercanda berarti ya canda aja. Artinya bercandanya kualitatif lah ya. Kualitatif. Ada satu hal yang menarik ya. Canda ke saya waktu itu, canda di Magelang ngobrol ya. Pokoknya saya ingin melakukan pemerataan ekonomi, keadilan ekonomi, melawan korupsi. Terus saya nyeletuk. Ya, harus dilakukan Pak. Tapi juga harus diingat juga, serangan balik Pak. Aku bilang gitu ya. Okay. Serangan balik Pak. Dari koruptor. Koruptor fight back ya. Fight back. Serangan balik. Serangan baliknya harus kita hati-hati Pak. Jangan terlalu nyerang, nanti mereka nyerang balik kita jebol malah. Bisa aja nanti ada kerusuhan, dibuat. Atau mungkin kudeta, aku bilang gitu. Udah tenang aja, yang suka rusuh dan suka kudeta kan udah bareng gitu. Tapi sambil sana itu aku, wah udah terang aja. Yang suka bikin rusuh sosial dan suka yang dianggap mau kudeta kan udah bareng-bareng gitu. Paham deh. Iya, betul. Itu celutukan yang cerdas loh. Iya. Saya nyeletuk karena terus awas Pak, nanti kalau ada serangan balik dari para koruptor. Kita memberikan advice ya. Iya. Dia juga nanti ada bikin kerusuhan dengan alasan apapun, bahkan bukan kudeta. Udah tenang aja, yang suka dicap kerusuhan dan suka mau dicap kudeta juga udah bareng-bareng sekarang gitu. Kita ketawa. Ya. Sorry Pak Prabowo, saya bocorin bukan apa, karena bagi saya itu celutukan yang cerdas. Itu celutukan cerdas bagi saya, rakyat harus tahu. Ya. Rakyat harus tahu. Ya, Panglima Gerilyawan harus tahu juga Pak Prabowo. Harus celutukan cerdas itu. Selama ini ada yang dalam analisa kita ya, kita kan generasi X nih. Beliau kan boomers,
Artinya sejauh ini enak nih ya, teh tariknya. Ya. nanti Madilog bikin teh tarik sendiri. Teh tarik Madilog. Ya. Kita lihat apa Pak Prabowo kan ada Pak Safri Samsudin. Yang segenerasinya itu ngobrol yang segenerasi itu gimana? Mereka artinya ini kan banyak generasi X nih, sangat kritikal. Antara Pak Prabowo dengan satu generasinya gitu. Ya, dengan Pak Safri dan segala macam. Karena Pak Safri dan Pak Prabowo sama Saudi Tentara dan hubungan mereka lama, saya pikir mereka punya kode-kode sendiri ya, artinya yang punya aturan kondak sendiri ya. Malah justru saya yang tidak pernah bersama-sama dalam satu institusi sebelumnya, malah dalam tanda kutip merasa bebas ya, merasa leluasa ya. Merasa leluasa ya, karena kita nggak ada beban ya. Dan menurut saya belum pernah jadi anak buah Pak Prabowo di Kesatuan Tentara kan bukan. Pak Prabowo juga nggak pernah jadi aktivis di bawah saya kan nggak pernah ya. Jadi malah justru enak. Ada satu hal yang menarik tentang Pak Safri. Waktu saya ketemu itu Pak Safri ngomong kayak gini, Mas Budiman, pertemuan Pak Prabowo dan Mas Budiman itu pertemuan dua kesatria, dia bilang. Dua kesatria apa Pak? Satu kesatria militer, satu kesatria politik gitu. Oh gitu ya. Maksudnya apa Pak? Ya biasanya kalau kesatria kalau ketemu itu hal-hal yang strategis yang diomongin, bukan soal-soal personal, bukan soal jabatan, bukan soal pragmatis. Oh iya, kita nggak pernah ngomong-ngomong gitu juga, Pak. Ya kira-kira gitu lah, Pak Safri. Atau malah bunuh-bunuhan. Gitu ya. Oke, ya kira-kira gitu. Ya, nggak apa-apa saya cerita ini. Karena bagi saya ada di pemerintahan ini, terutama saat di pemerintahan ini, saya merasa bahwa ruang rapat kabinet, tapi saya nggak bisa bandingkan yang lain ya, karena saya belum pernah ya. Iya, betul. Saya kayak ruang kuliah dan sekaligus central komando, sekaligus headquarters, markas besar, sekaligus ruang kuliah, kira-kira gitu. Ya, disebut di dalam istilah kita di kalangan aktivis, ruang kapal selam. Oh, kayak ruang kapal selam. Ruang kapal selam kan. Di kapal selam itu semuanya berantakan segala macam, tapi ada komando. Semuanya berpikir, semuanya punya. Enggak, kalau rapat kabinet enggak berantakan. Berantakan pikirannya. Oh, iya. Pikirannya berantakan. Yang menarik Pak Prabowo, sekali lagi saya nggak bisa membayangkan kalau rapat kabinet ngobrol, arahan, biasa ada warat media kan. Media kan, setelah itu disuruh keluar, lalu ngobrol lagi yang lebih memang persoalan-persoalan lebih detail. Saya itu ada Q&A, tanya jawab. Ada Q&A ya? Ada. Ayo, saya tanya jawab apa pertanyaan saya, atau mungkin ngobrol menteri lain. Kadang-kadang ada menteri juga ngasih pendapat yang berbeda. Jadi 3 ditambah, 1 lagi tambah ini. Profesor, komandan, dan terakhir kalau rapat kadang-kadang jadi moderator. 3 sekaligus dalam satu rapat kabinet. Profesor, komandan, moderator. Guru, komandan, dan moderator. Iya, pasti ya. Itu yang saya rasakan ya. Bagi saya ini menarik. Ini secara intelektual memenuhi rasa puas. Secara emosional juga hal-hal dibicarakan adalah memang menjadi concern saya puluhan tahun ini tentang kemiskinan, tentang kebodohan, tentang ketidakadilan, tentang belum majunya bangsa ini sebagaimana yang seharusnya. Tentang sejarah, ekonomi politik, geopolitik, ya kira-kira gitu. Oke. Indra, ya, sudah 1 jam lebih nih, dan kita 1 jam ya. Udah 1 jam. Sobat Madilog, berbicara dan berdiskusi dengan Budiman Sujatmiko itu tidak akan ada habis-habisnya. Bagaimana juga melakukan banyak aksi dengan beliau. Karena aksi itu penting. Jangan omong-omong. Karena concernnya juga banyak ini. Kita bicara musik juga, panjang lebar. Kita masalah teknologi juga panjang lebar nanti. Masalah kuantum, masalah supernova, sepak bola apalagi. Tapi dalam kesempatan berikutnya kita akan tunggu dan tetap kita ingin melihat bahwa proses penanggulangan kemiskinan itu pengentasan kemiskinan itu ada di tangan yang tepat, dan mudah-mudahan kita akan lihat juga nanti akan support juga hasil-hasilnya. Terima kasih dan tetap berpikir merdeka 100%. Thank you.